Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 ada Dewi, Anissa, Dia, Adrianus, Nurayani, Sasri, dan Vita. Membuat preparat apusan sperma dari kambing. Capra aegagrus hircus. Tujuan dari praktikum ini untuk mempelajari teknik pembuatan preparat apusan sperma pada kambing jantan, mengidentifikasi morfologi sperma kambing jantan, dan mengamati histologi sperma pada kambing jantan. Dasar teori, spermatozoa atau spermatogonium berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu benih dan makhluk hidup, yaitu sebuah sel dari sistem reproduksi jantan. Spermatozoa sangat berperan dalam memasukkan genetik ke oosit pada saat pembuahan. Dalam penelitian Sims tahun 1866 disebutkan bahwa ketika stek air mani diletakkan di bawah mikroskop, terlihat gerakan yang sangat padat dari ribuan spermatozoa. Proses spermatogenesis, sel primordium berulang kali mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatogonium, lalu mengalami mitosis yang membentuk sel spermatosit primer yang bersifat diploid. Terjadilah meiosis 1 yang menghasilkan dua sel anak yang disebut spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Lalu terjadi meiosis 2 membentuk 4 sel anak yang disebut spermatid yang mengalami maturasi membentuk spermatozoa yang dilengkapi dengan ekor sehingga spermatozoa dapat bergerak bebas pada media cair. Alat dan bahan untuk membuat apusan sperma. Alat dan bahannya terdiri dari kambing jantan, larutan NaCl, metilen blue, alkohol 70%, mikroskop, objek gelas dan cover gelas, albumin, dan pipet tetes. Langkah kerja untuk membuat apusan sperma yang pertama menghancurkan testis hewan yang akan diteliti, lalu tambahkan larutan HCl pada testis yang sudah dihancurkan. Campurkan hingga merata, teteskan preparat pada objek gelas, kemudian semir dan keringkan. Lalu tambahkan metilen blue, kemudian ratakan, amati di mikroskop, tandai bagian yang terdapat sperma, kemudian bilas dengan aquades, lalu keringkan dan tutup dengan cover gelas. Berikut merupakan hasil preparat apusan sel sperma kambing. Hasil dari praktikum tersebut yaitu struktur spermatozoa dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu kepala, leher, dan ekor atau flagel. Lalu membuat preparat apusan vagina dari mencit atau mus musculus. Tujuan dari praktikum ini yang pertama untuk mempelajari teknik pembuatan preparat apusan vagina pada mencit, mengidentifikasi morfologi apusan vagina pada mencit, dan mengamati histologi apusan vagina pada mencit. Dasar teori, proses oogenesis dipengaruhi oleh beberapa hormon, diantaranya hormon GnR yang dihasilkan oleh hipotalamus yang menstimulasi hipofisis dan mensekresikan hormon FSH dan LH yang menyebabkan serangkaian proses di ovarium sehingga terjadi hormon estrogen dan progesteron. Pada masa pubertas, progesteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Tahapan oogenesis dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu prenatal dan postnatal. Oosis primer memasuki pembelahan meiosis pertama sebelum lahir dan menyelesaikannya pada masa pubertas tepat sebelum ovulasi. Lalu, oosis primer tidak terbentuk lagi setelah lahir. Oosis sekunder memasuki tahap metafase dari pembelahan meiosis kedua pada saat ovulasi dan berlanjut hingga pembuahan. Saat lahir, ovarium mengandung sekitar 2 juta sel germinal dengan sebagian besar mengalami degenerasi dan hanya sekitar 40.000 oosit yang tersisa di ovarium. Oogenesis melibatkan mitosis dan meiosis karena proliferasi.
Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini yaitu mus muskulus betina, larutan NaCl, methylene blue, pipet, mikroskop, cover glass and object glass, alkohol 70%, dan albumin. Langkah dalam membuat apusan vagina: yang pertama, objek gelas diolesi dengan albumin. Mus muskulus betina disiapkan. Mohon maaf, pada video menggunakan hamster betina. NaCl 1% diambil dan dimasukkan ke dalam vagina mencit atau hamster, lalu dihisap kembali. Kemudian taruh di atas objek gelas dan ratakan. Apusan dikeringkan, kemudian teteskan alkohol 70% pada apusan yang telah kering. Dilanjut dengan meneteskan methylene blue. Apusan vagina dicuci dengan Aquades dan diamati menggunakan mikroskop. Hasil dari apusan vagina dapat dilihat menghasilkan gambar histologi dari siklus diestrus dan siklus proestrus. Selain itu juga terdapat hasil dari histologi siklus estrus dan siklus metastrus. Siklus estrus terbagi menjadi dua fase besar, yaitu folikuler yang terdiri dari proestrus dan estrus, dan fase luteal yang terdiri dari metastrus dan diestrus. Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa pada tahap diestrus yang dominan adalah mukus, tahap proestrus yang dominan adalah sel epitel, tahap estrus yang dominan adalah kornifikasi, dan tahap metastrus yang dominan adalah leukosit. Thank you for watching. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.